Bilang mau, udah? Cek. 3, 2, 1, action. Halo, cak kakak Mbak Yuku Ape, balik lagi ke channel Kumirsain Channel. Oke teman-teman, hari ini, di video kali ini aku bakal informasiin ke kalian situs yang umum digunakan dan cara untuk apply kerja di Kanada, terutama di Toronto. Jadi stay tune, jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini, karena subscribe itu gampang, share ke teman-teman kalian kalau sekiranya teman kalian butuh, atau untuk kalian sendiri juga nggak apa-apa. Sebelum aku jelasin video ini, aku sebenarnya ada cerita sedikit tentang video ini. Sebenarnya aku nggak boleh cerita ini dari lama sama beberapa pihak tertentu, karena mereka bilang bahwa informasi ini itu bisa dijadikan lahan bisnis, dalam tanda kutip lahan bisnis. Tapi buat aku, buat apa kali ya? Buat apa aku menahan informasi ini? Mending aku kasih gratis untuk kalian semua. Aku kasih kalian for free, bayarnya pakai AdSense saja. Jadi aku udah lama ditahan-tahan sama orang, nggak usah cerita ini, nggak usah kamu kasih info gratis ini. Kamu kok mau sih ngasih info gratisan? Aku sekarang mengambil sikap untuk say no. Aku akan kasih ini ke kalian for free. Situs umum yang paling sering digunakan orang untuk cari kerja di Kanada. Yang pertama ada situs jobbank.gc.ca. Situs ini adalah situs official atau website official pemerintah Kanada. Isinya adalah pekerjaan-pekerjaan yang kalian bisa lihat, kalian bisa cek di internet. Isinya banyak dari provinsi provinsi paling barat sampai provinsi paling timur. Jadi kalau kalian pengen apply kerjaan di Kanada dari Indonesia, bisa lewat jobbank.gc.ca. Linknya akan aku kasih di bawah. Triknya untuk apply dari Indonesia, coba kalian apply di kota-kota kecil, provinsi-provinsi yang kecil. Jangan apply di provinsi yang besar, yang padat penduduk, karena kemungkinan diterimanya atau pesaingnya akan lebih berat. Coba kalian apply di luar provinsi yang tidak padat penduduk. Kita akan masuk situs yang kedua, yang paling sering digunakan orang-orang untuk mencari pekerjaan di Kanada adalah www.indeed.ca. Kalian pasti sudah sering dengar ya, Indeed. Ini juga salah satu situs resmi, bukan dari pemerintah, ini milik swasta, tapi isinya adalah pekerjaan-pekerjaan yang bisa kalian apply dari Indonesia. Jadi kalau Indeed.ca ini, again, triknya adalah kalau kalian mau apply dari Indonesia, coba kalian apply di provinsi yang tidak padat penduduk, yang sesuai dengan kemampuan kalian. Loh, Mas, nanti kalau misalnya tidak sesuai kemampuanku gimana? Ya, itu namanya seleksi alam. Kalian terseleksi alam atau tidak. Jadi kalau kalian beruntung, kalian coba apply. Kalau diterima, selamat. Kalau belum, masih banyak cara. Dan yang ketiga, ada www.kijiji.ca. Website ini adalah website yang paling umum, paling sering digunakan para pekerja untuk cari kerjaan, terutama surviving job atau kerja-kerja kasar atau kerja-kerja restoran semacam gitu. Di kijiji.ca ini kalian nggak cuman bisa nemuin kerjaan, kalian juga bisa nemuin kayak barang-barang bekas, barang-barang second, kayak HP second bisa. Pokoknya kalian juga bakal nemu banyak alat-alat lain, atau nggak cuman pekerjaan, ada yang jual sepeda, ada yang jual HP, ada yang jual PS dan semacamnya. Di kijiji.ca ini kalian bisa explore sendiri, kalian bisa cari sendiri, nggak cuman kerjaan, juga room, ada kos-kosan. Biasanya kalau orang-orang punya kamar kosong itu di kos-kosinnya, di iklaninnya di kijiji.ca. Coba kalian cari www.kijiji.ca. Paling umum, paling sering digunakan, dan for me, aku pribadi gampang dapatnya dari situ. Aku dapat kerjaan toko kopi dari situ, aku dapat kerjaan banyak lah pokoknya, gampang pokoknya dari situ. Itu tadi 3 website yang paling sering digunakan untuk orang-orang cari kerja di Kanada, terutama di Toronto. Dan selanjutnya ada situs yang paling umum digunakan, tapi orang-orang banyak yang nggak ngerti dan nggak paham. Yang pertama, ada situs resmi dari perusahaan tersebut. Misalnya, kalian mau kerja di, nggak usah bertele-tele, langsung aja aku sebut mereknya. Misalnya kalian mau kerja di Apple Store, atau kalian mau kerja di Starbucks, atau kalian mau kerja di McDonald, bisa. Tapi mereka nggak akan buka lowongan di 3 website tersebut yang aku sebutin tadi. Terus gimana caranya? Kalian bisa langsung cek
di website resmi mereka. Kalau misalnya kalian mau kerja di Apple, ya apple.com. Kalau kalian mau kerja di Starbucks, buka websitenya Starbucks, nanti di bagian paling bawah itu ada careers. Kalian coba klik di situ dan mulai explore di situ. Dan yang selanjutnya, cara cari kerja di Kanada nggak perlu lewat situs, nggak perlu lewat website. Cukup dengan kalian jalan-jalan di pertokoan di kota Toronto atau di pertokoan di manapun di kota di Kanada, kalian akan nemu istilahnya kayak kertas yang ditempel di tokonya kalau mereka sedang hiring atau mencari pegawai. Kayak gini contohnya. Nah, selain dari website-website yang udah aku sebutin tadi, biasanya kalau kalian jalan-jalan ke tempat-tempat kayak gini, biasanya di toko-toko ini ada yang namanya hiring experience line code. Jadi langsung aja bisa langsung apply di dalam. Ini tokonya, toko burger ini. Nah, itu dia. Udah tahu kan ya? Jadi nggak perlu lewat website, kalian cukup jalan-jalan aja. Misalnya kalau kalian sudah di sini, kondisinya sudah di sini, kalian lagi jalan-jalan di toko-toko, pasti akan menemui pamflet atau selebaran atau kertas yang ditempel di tokonya kalau mereka butuh pegawai. Dan yang terakhir, kalau misalnya benar-benar kalian kepepet, udah nggak ada kerjaan lagi, kalian desperate, cara terakhir yang sering aku gunakan juga waktu dulu ketika aku pertama-tama di sini adalah ikut agensi kerja. Cara terakhir ini agensi kerja, kalian tidak bisa apply dari Indonesia, kalian kondisinya harus sudah ada di sini karena mereka tidak terima orang dari luar Kanada. Nah, agensi kerja ini sama modelnya kayak agen TKI atau agen kerjaan yang kalian tahu, tapi lingkupnya hanya sebatas kota Toronto saja atau GTA, Greater Toronto Area. Jadi Toronto dan sekitarnya. Nah, biasanya kalau agensi ini kalian cuma datang bawa CV atau resume. Di sini kita bilangnya resume ya, bukan CV. Kita bawa resume, kamu apply di agensi tersebut, aku mau kerja. Nah, nanti kalian akan dikasih kayak form, disuruh ngisi. Nah, biasanya kalian langsung ditanyain, bisa kerja nggak malam ini? Biasanya sih kalau aku di agensi ini langsung ditawarin, malam ini bisa kerja nggak? Karena kadang mereka butuh orang. Tapi untuk agensi ini kalian tidak bisa memilih kerjaan apa yang harus kalian lakukan. Atau misalnya kalian tidak bisa milih kerjaan. Jadi kalau misalnya kalian ikut agensinya naruh kalian di pabrik, ya sudah, itu kerjaan kalian. Kalau agensinya naruh di istilahnya warehouse, ya sudah, itu kerjaan kalian di sana. Kerjaannya ngapain? Nanti ketika kalian di sana akan di briefing lagi sama supervisor yang ada di sana. Biasanya kalau yang ikut agensi ini biasanya kerjaannya kerja kasar atau istilah kerennya adalah general labor atau buruh-buruh pabrik gitu. Biasanya karena mereka bener-bener butuh orang. Jadi gimana? Kalian sudah terbuka sedikit tentang cara kerja atau cara cari kerja di Kanada. Jangan lupa follow Instagramku @yosoy_re, linknya akan gue kasih di bawah, dan subscribe, share ke teman-teman kalian, komen di bawah kalau kalian masih ada pertanyaan, atau DM aku di Instagram kalau kalian ada pertanyaan. I'll see you guys in my next video. Stay extreme, stay positive.